Oke. Ya. Oke. Jadi untuk perkuliahan kali ini mungkin juga saya harapkan malah bisa untuk 2 kali sesi ya. Jadi saya akan lanjutkan karena ini kebetulan kelas juga gabungan. Saya harapkan bisa materi itu yang saya sampaikan akan lebih banyak, dan nanti setelah saya berikan kesempatan untuk sesi pertanyaan, silahkan disampaikan hal-hal yang berkaitan dengan kuliahan, atau mungkin pada sesi yang lain nanti saya berikan kesempatan juga untuk bertanya terkait dengan bidang teknik sipilan di luar dari materi yang saya sampaikan, itu saya berikan kesempatan. Jadi perkuliahan ini kemarin pada pertemuan yang kemarin sudah pada sampai kaitannya dengan jenis-jenis beton ya. Jenis beton itu sudah disampaikan, terus sifat-sifat beton juga sudah, terus kaitannya uji Islam, kaitannya strength dan walkability-nya juga sudah. Jadi untuk yang sekarang kita lanjutkan terkait dengan hidrasi kemarin sudah, terkait dengan mutu beton kemarin, nilai kuat tekan. Jadi sekali lagi terkait dengan mutu beton. Mutu beton di sini pengujian yang biasa dilakukan adalah yang paling sering adalah dengan melakukan uji kuat tekan beton. Uji kuat tekan beton ini bisa dilakukan di laboratorium dengan uji strength dengan menggunakan sampel silinder ataupun sampel berbentuk kubus, atau juga bisa dilakukan dengan uji hammer test. Jadi metode-metode di sini terkait dengan konversi, misalkan dari benda ujinya, kita bisa melihat faktor konversi dari FC aksen atau mutu silinder dikonversikan menjadi nilai kuat tekan kubus, maka dibagi dengan 0,83. Artinya kalau misalnya mutu K 250 dikalikan dengan 0,83, maka ketemu mutu FC. Jadi FC-nya itu sekitar 21 MPa. Nah, hal-hal tersebut terkait dengan mutu beton. Mutu beton di sini bisa dikategorikan kalau mutu beton yang beton non struktural antara mutu 125 sampai 175 ini biasanya digunakan untuk lantai kerja atau bangunan. Untuk mutu beton K175 sampai K250 biasanya pada beton tanpa tulangan, misalkan pada beton cepluk, pada trotoar, batu kosong, biasanya itu untuk isi adukan dan pasangan batu. Sedangkan untuk mutu beton sedang pada mutu K250 sampai K400 digunakan pada beton bertulang. Ini biasanya pada plat lantai jembatan, gelagar beton bertulang, diafragma, beton plat cetak, gorong-gorong, dan sebagainya. Unit juga pada kisaran ini masih banyak. Unit, terus pada K400 sampai K800, ini pada beton mutu tinggi, biasanya digunakan untuk beton prategang, biasanya untuk tiang pancang. Kalau tiang pancang itu mutunya sekitar K500. Gelagar beton prategang, plat beton prategang, dan sejenisnya. Nah, sekarang kita beralih terkait dengan materi mata kuliah prategang. Saya ingatkan yang terkait dengan semen. Semen adalah material yang sangat penting sekali dalam penyusunan beton. Nah, aturan-aturan terkait dengan semen, batas daya ikat dan sebagainya bisa kita jumpai pada peraturan SNI 15/2049/94 terkait dengan semen Portland. Pada STM Amerika Standar C5
9595. Ini adalah spesifikasi semen bandit hidrolis tipe S yang tidak dipergunakan untuk pengingat utama struktur beton. Ada STM juga C845 spesifikasi semen hidrolis ekspansif. Jadi pengembangan terkait dengan teknologi beton itu tidak terlepas dari bahan pengikatnya atau semen. Jadi beberapa penelitian terkait dengan bagaimana cara kita membuat beton, tanpa semen dan sebagainya itu adalah salah satu beton itu yang diperlukan adalah ada agregat kasar, halus, air. Nah, variasi terkait dengan penyusunan beton ini terkait dengan pengikatnya. Sekali lagi, semen adalah salah satu pengikatnya. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahan pengikat tersebut tidak mesti harus dari beton, tapi secara umum beton itu menggunakan pengikatnya dari semen. Nah, tipe-tipe semen ini sangat penting. Jadi banyak sekali ketika di lapangan karakter bangunan atau kondisi di lapangan itu harus kita sesuaikan dengan tipe atau jenis semennya. Yang pertama adalah tipe basic tipe 1. Ini yang sering sekali digunakan. Artinya pada syarat penggunaannya adalah pada kondisi biasa. Yang kondisi biasa di sini adalah tidak memerlukan persyaratan khusus. Di sini adalah yang sering digunakan pada tipe-tipe bangunan secara umum. Pemakaiannya adalah pada perkerasan jalan, gedung, jembatan yang biasa ya, dan konstruksi. Ini syarat penggunaannya adalah terkait dengan bangunan yang berisiko terhadap serangan sulfat. Sebentar, tak tutup untuk ruangan dulu. Ya, sorry. Nah, di sini adalah bangunan-bangunan yang berisiko terhadap serangan sulfat atau konsentrasi sedang. Jadi jangan sampai keliru ketika ada bangunan di tepi laut yang terpengaruh oleh iklim atau cuaca laut atau bersentuhan langsung dengan kondisi laut atau air laut. Jangan sampai kita keliru menentukan tipe jenis semennya, penggunaannya. Pada kondisi seperti ini kita menggunakan semen tipe 1 pasti akan berisiko terhadap kerusakan dan pengikatan dari beton. Yang paling tepat adalah ketika bangunan ini berada di tepi laut, terus pada lokasi dam, bendungan, irigasi dan beton massa, beton yang yang berat ya, cukup volume banyak. Di sini beton massa menggunakan tipe semennya adalah tipe 2. Walaupun ini secara umum tidak secara umum diperjualbelikan secara terbuka secara umum seperti tipe 1. Artinya ketika kita menggunakan bisa kita itu melakukan PO atau purchase order terhadap distributor semen. Karena ini pada semen tipe-tipe 2 itu semen dengan jenis tipe khusus. Yang ketiga, syarat penggunaannya itu kekuatan awal tinggi. Jadi jembatan dan fondasi dengan beban berat. Jadi di sini biasanya itu juga terkait dengan tipe semennya itu akan lebih mengeras lebih cepat. Selain aditif ya, ada beberapa semen produksi aplikasi, yaitu mempunyai kekuatan awal tinggi, yaitu penggunaannya pada jembatan dan fondasi dengan beban yang berat. Yang keempat adalah tipe 4 terkait dengan panas hidrasi rendah.
Biasanya pengecoran yang menuntut panas hidrasi rendah dan diperlukan setting time yang lama. Ini juga bisa digunakan juga sebenarnya menggunakan zat retarder atau yang memperlambat proses pengikatan betonnya. Yang kelima, syarat penggunaannya adalah ketahanan yang tinggi terhadap sulfat. Bangunan-bangunan ini dalam lingkungan asam, tangki bahan kimia, dan pipa bawah tanah itu juga menggunakan tipe semen tipe 5. Artinya kesemuanya ini disesuaikan dengan penggunaan bangunan yang akan dikerjakan. Nah, sekarang penyimpanan semen itu juga faktor yang sangat penting. Selain dari jenis semen, terus mutu semen, di sana kita harus memperhatikan bagaimana cara menyimpan semen. Yang pertama, kalau kita itu menggunakan kalau kita silo harus kedap air. Lantai gudang juga harus tidak lembab, karena ketika lembab itu pasti akan bereaksi semen tersebut. Suhu di penyimpanan juga harus perhatikan bagaimana caranya bisa terlindung dari air hujan dan sebagainya. Tinggi timbunan sak semen itu biasanya itu sekitar 2 meter. Artinya apa? Dengan makin tingginya tumpukan semen itu akan menekan mempengaruhi kepadatan dari semen sebelum kita gunakan. Suhu ruang juga tidak lebih dari 70 derajat Celcius. Artinya ketika panas sekali itu juga tidak direkomendasikan. Harus dilakukan perawatan yang baik. Sekarang kapasitas gudang harus mampu paling tidak itu stok 20 hari dan running setelah pelancaran pengiriman. Artinya apa? Ketika kita membangun sebuah pekerjaan proyek ya, terus terhambat karena faktor tersendatnya semen, ini juga harus perhatikan. Banyak sekali ketika di lapangan, ketika sudah berjalannya pekerjaan, karena ketidaktersediaan semen, ini pasti akan menghambat. Artinya apa? Ketika kita kadang bingung menggunakan pengerjaan jalan pada suatu ruas jalan tertentu, kita sudah bangun, kita perkirakan di gudang persediaan semen sekian cukup untuk pembangunan jalan sekian kilometer. Ketika itu tersendat, dropping dari material itu juga pasti akan berpengaruh terhadap kelancaran pengerjaannya. Nah, ini jadi catatan ini. Biasanya stok yang telah disimpan lebih dari 3 bulan itu tidak direkomendasikan. Karena apa? Biasanya sudah terjadi reaksi kimiawi, sudah tidak sebaik produksi beton atau produksi semen. Daya ikatnya itu sudah mulai menurun. Nanti mungkin kalau apalagi terkait dengan cuaca biasanya, ini juga akan lebih cepat lagi reaksi semen sebelum digunakan. Nah, sekarang kita bicara semen, itu ada setting time semen. Setting time di sini adalah waktu yang dibutuhkan oleh semen untuk mulai mengadakan proses pengikatan. Nah, setting time ini ada setting time awal, ada setting time akhir. Bentar, saya tidak dulu. Lanjutkan ya. Tadi sampai sini ya. Ya, setting time di sini adalah setting time awal. Bagaimana caranya semen itu mengikat pertama? Jadi kalau sebenarnya kalau kita menguji material semen, ada pengujian dengan alat pikat. Bagaimana cara penurunan semen itu ketika masih jadi pasta, ketika makin lama itu
mungkin susah ditembus oleh alat pikat atau jarum pikat, itu adalah salah satu pengukuran untuk setting time awal. Jadi kalau pada 1 jam pertama, 2 jam yang kedua, durasi 1 jam, 1 jam, 1 jam, pada jam keempat, biasanya pada setelah 4 jam itu sudah terjadi reaksi pengikatan yang dilakukan oleh semen. Makanya ketika sudah 4 jam, biasanya beton itu sudah mulai bisa terbentuk. Tapi belum pada tataran untuk bisa menerima sebuah beban. Pada jam jam ke-8 itu sudah mulai pengikatan pengerasan. Pada saat 24 jam itu sudah mulai proses perkerasan beton. Pada hari ketiga, ke-7, 14, 21 hari disesuaikan dengan waktunya, itu pasti akan didapatkan suatu kekuatan beton keras yang makin meningkat. Nah, di sini setting time awal adalah waktu yang dibutuhkan semen sejak saat bereaksi dengan air sampai didapat fase semen yang mulai kaku. Jadi ada di penelitiannya itu ada sebenarnya itu di laboratorium, semen dicampur dengan air dengan kadar faktor air semen. Faktor air semen ini biasanya adalah nilai faktor air semen didasarkan pada berat dari beton, berat dari semen penyusun betonnya. Misalkan semennya itu kita timbang 1 kg, maka faktor air semen misalkan 0,5, maka kita kalikan berarti setengah liter. Kalau faktor air semennya itu kisaran untuk faktor air semen adalah 0,5 sampai 0,65. Jadi kalau kita pakai 0,65 sesuai dengan aturan SNI, itu kita juga bisa mendapatkan berat dari air. Kalau kita timbang 1 kg, maka airnya adalah 0,65 liter atau sekitar 650 gram. Nah, habis itu kita campur. Nah, itu di situ kita bisa melihat semen yang mulai kaku dan mulai tidak dapat dikerjakan, artinya tidak bisa diotak-atik lagi, tidak bisa dirubah-rubah lagi. Kehilangan sebagian sifat plastisnya artinya. Nah, yang kedua adalah setting time akhir. Adalah waktu yang dibutuhkan semen sejak bereaksi dengan air sampai didapat suatu padatan dari fase semen yang utuh dan tidak dapat dirubah bentuknya. Ini sudah mulai kaku nih. Jadi kalau di sini kita bisa mengetahui, ya sebentar gambarnya ada di besar. Nah, di sini ada faktor periode di mana pasta semen masih plastis dan masih bisa dibentuk. Itu faktor misalkan 4 jam. 2 sampai 4 jam. Nah, di sini ketika 4 jam sampai 8 jam initial setting time, ada fase semen mulai tidak dapat dirubah tapi masih ada bagian yang plastis. Nah, ketika ini FSD-nya adalah final setting time. Ini didapat pasta semen yang padat dan utuh dan bentuknya tidak dapat dirubah lagi. Artinya ini sudah tidak bisa diutak-atik lagi. Nah, ini adalah ada faktor-faktor kaitannya dengan initial setting time, final setting time, ada turning periode di sini yang sangat berpengaruh terhadap pengerasan sebuah beton dari faktor semennya. Makanya ada zat aditif yang digunakan untuk mempercepat, sekali lagi mempercepat pengerasan beton. Ada juga yang untuk memperlambat. Ini di sini ada didasarkan pada faktor mempercepat reaksi ikatan kimianya atau memperlambat. Nah, di sini komposisi dari semen Portland. Ini sebenarnya itu terkait dengan sifat kimianya. Jadi tipe 1 ada dikalsium silikat, ada dikalsium silikat, dikalsium aluminiat, tetrakalsium aluminoferrit, air permeability specific surface, meter per kilogram. Jadi kalau kalian mau meneliti misalkan unsur-unsur pengganti semen yang diproduksi, maka kalian carilah pengetahuan terkait dengan dikalsium silikat, material apa saja yang mengandung ini. Ada dikalsium silikat, ada dikalsium aluminat. Di sini kekuatannya kita bisa menggantikan sebuah semen yang umum di lapangan
bisa digantikan atau substitusikan dengan material-material yang ada di alam. Nah, yang berikutnya adalah agregat. Di sini butiran mineral dengan ukuran diameter dan garis butiran tertentu yang apabila tujuannya penggunaan agregat, ini kurang stabil ya internetnya. Sumber kekuatan dari beton, menghemat semen, memperkecil tingkat penyusutan beton, mencapai kepadatan beton yang maksimal, memperoleh workability yang baik, artinya pengerjaan yang mudah. Agregat harus memenuhi salah satu ketentuan sebagai berikut. Pada STM ini nanti silakan dicek spesifikasi agregat untuk beton, ada gradasi atau grafik yang masuk pada kategori grafik yang diizinkan. Pada SNI tahun 91 03 2461 spesifikasi agregat ringan untuk beton struktur. Spesifikasi umumnya adalah material dari bahan alami dengan kekasaran permukaan yang optimal. Kekasaran di sini adalah sehingga kuat tekan beton besar. Artinya itu material itu juga berpengaruh terhadap kekuatan suatu beton. Bagaimana material itu kuat, pasti akan menunjang beton itu menjadi kuat. Makanya diperlukan uji Marshall, uji kekerasan kekerasan agregat di sana. Jadi untuk mengetahui bagaimana tingkat keausan agregat tersebut kekuatannya. Nah, yang kedua adalah butiran itu harus tajam, keras dan kekal. Locking, ketika pasta semen dan agregat halus itu bercampur, maka peluang agregat yang tajam itu untuk bergeser itu akan makin minimal. Makanya agregat pecah ketika pecah mesin dengan pecah tangan, pasti kita bisa membuktikan perbedaannya akan didapatkan sebuah kekuatan yang cukup yang berbeda. Karena apa? Ketajaman dari ketika kita menggunakan agregat split pecah mesin, ketajamannya lebih bagus. Kalau pecah tangan itu relatif tidak keras material. Yang ketiga, pada jenis agregat yang tinggi berarti artinya adalah agregat padat dengan ukuran yang sama dengan berat yang tinggi, dia itu padat kompak. Beton yang dihasilkan pasti akan lebih padat dan awet. Gradasi sesuai spesifikasi teknik dapat dilihat pada poin belakang nanti ya, dan dihindari gap grade agregat karena akan membutuhkan semen lebih banyak untuk mengisi rongga. Artinya gini, pada gradasi agregat itu harus terisi material, itu ada grafik-grafik tertentu harus terisi secara sempurna. Tidak terpilih misalkan loncat agregat ini pada seringan 1, 2, 3, dan 4 dan seterusnya itu ada yang kosong, itu tidak direkomendasikan. Karena apa? Beton itu adalah saling mengisi, melocking antara agregat. Terus bentuk yang baik adalah di sini saling mengisi rongga, dan jika ada bentuk yang pipi dan lonjong dibatasi maksimal 15% berat total agregat. Kadar lumpur agregat itu berbeda-beda dari agregat kasar dengan halus. Ada batas standar antara 2% sampai 5% pada untuk agregat halus dan maksimal sekitar 1-2% untuk agregat kasarnya. Ukuran maksimum agregat kasar harus tidak melebihi. Yang pertama, seperlima jarak terkecil antar sisi cetakan. Yang kedua, sepertiga ketebalan plat lantai, atau 3/4 jarak bersih minimum antar tulang-tulangan, kawat, dan sebagainya. Artinya apa? Kalau kita menggunakan agregat yang cukup besar, terus di sini ada jarak tulangan itu terlalu rapat, misalkan selimut betonnya itu kita cuma ada jarak antar begising dengan selimut beton itu 3 cm. Padahal material yang kita gunakan agregat kasarnya adalah 2-3. Itu akan menimbulkan potensi beton itu tidak terisi secara sempurna terhadap agregat kasarnya pada sisi antara selimut beton dengan tulangan tersebut. Jadi jarak antar tulangan dengan begisingnya tidak akan relatif sedikit yang terisi oleh agregat kasarnya. Artinya ketika kita cek, kita
harapan mutu yang baik pasti tidak akan tercapai. Nah, ini adalah grafik-grafik dari beton. Beton dengan kadar lumpur yang berbeda, dari kadar lumpurnya 3% dari volume, sedangkan yang satunya adalah kadar lumpurnya ada 5% dari volume, maka didapatkan kuat tekan yang berbeda. Dari grafik di sini dapat dilihat pada usia 3 hari, untuk yang kadar lumpur 5% di bawah dari yang 3%. Pada usia 7 hari, juga sama grafiknya. Pada saat sampai 28 hari, grafik untuk material beton yang mengandung zat kadar lumpur lebih banyak, grafiknya di bawah dari kadar lumpur beton yang kadar lumpurnya lebih sedikit. Artinya kadar lumpur di sini sangat berpengaruh terhadap kuat tekan dari beton. Nah, barangkali ada yang mau ditanyakan sampai sini dulu. Silakan. Remaining-nya tinggal 1 menit Pak ini Pak. Nanti ya. Masuk lagi Pak. Oke, berarti di sini ditutup dulu sampai ke agregat. Nanti saya lanjutkan lagi ya, karena ini masih ada waktu yang bisa digunakan. Oke. Saya mau tanya Pak. Ya. Gimana kalau nggak cukup nanti dilanjut sesi 2. Ini untuk perekaman absennya dulu ya, karena waktunya mepet 1 menit lagi. Silakan aktifkan kamera. Ya. Nanti bisa dilanjutkan. Nanti sesi 2 dilanjutkan lagi.